Bless my eyes now to the sound of the island. Halo semuanya, saya Afrinda Sinurat dari Kehutanan Universitas Lampung Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pola Pemanfaatan Ruang Vertikal dan Jelajah Harian Orang Utan Sumatera, Pongo Abeli, Lesson 1827 di blok Barat Hutan Batang Toru, Sumatera Utara. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Faisal Rahman Hakim, Ani Mardiastuti, dan Endang Iskandar. Yang menjadi pokok bahasan pada presentasi kali ini ada 4. Yang pertama itu adalah pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, kita masuk ke pendahuluan. Kawasan hutan Batang Toru adalah satu-satunya habitat orang hutan yang tersisa di selatan Danau Toba. Hutan Batang Toru dilaporkan memiliki populasi orang hutan Sumatera terendah, dengan dugaan sekitar 400 ekor, dengan luas kawasan adalah 600 km persegi di blok barat dan 375 km persegi di kawasan Karula Timur atau blok timur dengan populasi sekitar 150 ekor. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Pada bagian metodologi penelitian ini, kita akan membahas lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini berada di Stasiun Riset Yayasan Ekosistem Lestari, Program Konservasi Orang Utan Sumatera di kawasan hutan Batang Toru, KHBT, Blok Barat. Waktu penelitian dilaksanakan selama Oktober 2013 sampai Juni 2014. Berikut juga disajikan peta Stasiun Riset Yayasan Ekosistem Lestari, Program Konservasi Orang Utan Sumatera. Selanjutnya kita akan membahas pengumpulan data. Pengumpulan data penggunaan ruang vertikal dilakukan dengan vokal animal sampling dan secara ad libitum. Data perilaku dicatat sesuai standarisasi San Anselmo, yaitu dengan mengikuti individu orang utan dari sarang di pagi hari hingga kembali ke sarang pada malam hari. Interval pencatatan perilaku individu vokal setiap 2 menit sekali. Selanjutnya kita akan membahas analisis data. Daya jelajah harian orang utan Sumatera dihitung dengan bantuan perangkat lunak ArcMap 10.1. Data yang digunakan untuk dipetakan adalah data individu orang utan yang diamati mulai dari keluar sarang hingga pada tidur pada malam hari. Data penggunaan ruang vertikal dianalisis dengan statistik deskriptif untuk membandingkan jelajah harian orang utan jantan dewasa, betina dewasa, dan remaja menggunakan bantuan program SPSS 16.0 dengan uji ANOVA single factor. Pokok pembahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, yang pertama yang akan saya bahas adalah hasil. Di sini dapat dilihat tabel 1, yaitu individu vokal yang sering dijumpai atau diikuti. Ada 7 individu vokal. Individu vokal tersebut merupakan orang utan yang telah terhabituasi dengan pengaman. Selama penelitian, terhitung 113 perjumpaan dengan orang utan dengan total mengikuti individu vokal selama 96.624 menit. Selanjutnya yang saya bahas di hasil ini adalah penggunaan ruang vertikal. Berikut dapat dilihat gambar 2 penggunaan ruang vertikal oleh orang utan dalam beraktivitas. Berdasarkan data plot vegetasi, tinggi rata-rata pohon di hutan Batang Toru adalah 18,24 meter dengan diameter setinggi dada, rata-rata 2,05 cm. Persentasi penggunaan ruang vertikal ini yang terbesar adalah berada di ketinggian antara 16,25 meter. Penggunaan ruang pada ketinggian antara 6-10 meter lebih sering saat orang utan mengonsumsi daun muda Gyroniera subaequalis.
Selanjutnya yang akan saya bahas pada hasil ini adalah jelajah harian orangutan Sumatera. Di sini dapat dilihat peta jelajah harian jantan dewasa yang ditandai dengan garis hitam dan daya jelajah betina dewasa yang ditandai dengan garis abu-abu. Berdasarkan gambar, areal jelajah jantan terlihat tidak berdekatan karena jantan cenderung menghindari perjumpaan dengan jantan lainnya. Pada gambar juga dapat dilihat betina dewasa cenderung berada pada lokasi yang saling bertumpah tindih. Betina dewasa selalu berjalan bersama anaknya dan terkadang anak terpisah sekitar 10 meter dari induknya tersebut. Berikut juga dapat disaksikan gambar 4, yaitu peta jelajah harian jantan remaja yang ditandai dengan garis hitam dan daya jelajah betina remaja yang ditandai dengan garis abu-abu. Pada gambar, orangutan remaja yang menjelajah di areal tengah dan terdapat tumpang tindih dengan jantan dewasa maupun betina dewasa. Kemudian di sini dapat disaksikan tabel 2, yaitu tabel jelajah harian orangutan per individu vokal. Betina dewasa memiliki jelajah harian tertinggi dibandingkan dengan jantan dewasa. Berdasarkan analisis statistik, tidak ada perbedaan yang nyata antara jelajah harian jantan dewasa, betina dewasa, dan orangutan remaja. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu keterkaitan pola jelajah dengan ketersediaan pakan. Pola jelajah orangutan di Batang Toru terlebih terkonsentrasi di tengah lokasi studi. Berdasarkan penelitian, ketersediaan buah di daerah tersebut cukup tinggi. Jelajah harian indah adalah jelajah harian yang paling panjang selama penelitian. Pola jelajah indah juga terlihat mengikuti ketersediaan pakan berupa buah yang sudah masak. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Kepadatan populasi orangutan di Batang Toru memiliki nilai kepadatan terkecil untuk seluruh lokasi di Sumatera. Nilai rata kepadatan populasi orangutan di stasiun penelitian Batang Toru adalah 0,23 individu kilometer persegi. Pada satwa avifauna, penggunaan ruang vertikal adalah pemanfaatan ruang vertikal berdasarkan strata tajuk. Aktivitas pengguna strata tajuk, pola pemanfaatan ruang vertikal, dan jelajah harian orangutan 130 pada orangutan kurang lebih dipengaruhi oleh kondisi habitat. Penggunaan ruang vertikal di Batang Toru lebih banyak berada di ketinggian 16-25 meter. Berdasarkan studi di Prebab dan Mentoko, penggunaan ruang tertinggi orangutan berada di strata C dengan ketinggian 4-20 meter. Orangutan di Mentoko rata-rata aktif di posisi ketinggian 82,84%, sama dengan orangutan di Prebebrata rata-rata aktif di posisi ketinggian 81,14%. Posisi ketinggian tersebut sama dengan orangutan Batang Toru yang berada pada posisi 72,00 sampai 82,14%. Tinggi rata-rata pohon di Batang Toru adalah 18,24 meter. Nilai ini diperoleh dari rata-rata tinggi pohon fenologi. Nilai jelajah orangutan jantan di Kalimantan memiliki nilai yang serupa dengan orangutan jantan di Batang Toru dengan rata-rata 760,73 meter per hari. Rata-rata jelajah harian orangutan betina di Batang Toru lebih besar, yaitu 1089,28 meter per hari dibandingkan dengan orangutan betina dengan anak dan betina dewasa secara seksual di Ketambe berturut-turut adalah 675 dan 722 meter per hari. Anak orangutan berumur 6-8 tahun selalu bersama dengan induknya meskipun sudah tidak bergantung lagi dengan navigasi di tajuk. Areal jelajah betina dewasa terlihat tumpang tindih sesuai dengan pernyataan Knott tahun 1998 bahwa betina memiliki daerah tumpang tindih yang cukup besar. Individu anak sering mengikuti induk dalam pergerakan sehari-hari dan rata jelajah harian anak orangutan adalah 957,79 meter. Induk berjalan dengan anak dalam waktu yang lama disebabkan karena orangutan memiliki interval kelahiran yang cukup panjang. Interval kelahiran di Ketambe tercatat mencapai 9,3 tahun dan 8,2 tahun di Suak Balimbing. Orangutan remaja tidak berjalan bersama induknya. Pada umur 8-10 tahun,
Orangutan remaja ini meninggalkan induknya dalam periode yang cukup panjang, meskipun sesekali masih mengunjungi induknya. Studi lain oleh Verissa tahun 2014 terhadap orangutan Morio, jelajah harian remaja jantan adalah 749 meter per hari. Jelajah harian remaja di Batang Toru lebih tinggi dari jelajah harian orangutan remaja di Prebab, yaitu sepanjang 968 meter per hari. Tingginya jelajah harian di Batang Toru disebabkan karena orangutan Batang Toru memiliki proporsi perpindahan yang cukup tinggi. Orangutan betina maupun jantan kerap kali melewati daerah yang sama. Pada pokok pembahasan yang ketiga, kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal ini ada 3. Yang pertama, orangutan lebih banyak beraktivitas di strata di bagian tengah tajuk dengan ketinggian 16-25 meter dengan proporsi 72-82,14%. Yang kedua, jelajah harian betina dewasa lebih tinggi dibanding jantan. Dan orangutan. Di sini juga saya tunjukkan sumber yang saya ambil dalam penyusunan presentasi kali ini.